Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak? Banyak orang berpikir, semakin tua semakin tidak perlu bergerak. Padahal, anggapan itu salah besar. Tetap aktif itu penting, bahkan di usia lanjut. Tapi, dengar baik-baik, tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua usia. Apalagi kalau kamu sudah 60 tahun ke atas. Salah pilih bisa sangat berbahaya. Bisa picu serangan jantung atau cedera sendi serius. Kita harus cerdas memilih olahraga yang aman. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Banyak orang berpikir, semakin tua, semakin tidak perlu bergerak. Padahal, anggapan ini keliru sekali. Tetap aktif itu penting, bahkan di usia lanjut. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, dan gerakan inilah yang menjaga fungsi-fungsi penting di dalam tubuh tetap berjalan optimal. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami dengan sangat baik. Tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua usia. Terutama bagi kita yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas, pilihan olahraga harus lebih selektif. Ini bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi diri kita sendiri dari risiko yang tidak perlu. Saya seorang dokter spesialis jantung. Setiap hari, saya bertemu dengan banyak pasien. Beberapa di antaranya datang karena masalah kesehatan yang dipicu oleh aktivitas fisik yang kurang tepat. Mereka berpikir mereka berolahraga untuk kesehatan, tapi tanpa disadari, mereka justru menempatkan diri mereka dalam bahaya. Olahraga yang salah, apalagi bagi lansia, bisa memicu masalah kesehatan serius. Contohnya, serangan jantung. Ini adalah kondisi yang sangat saya khawatirkan jika pasien lansia tidak cermat dalam memilih aktivitas fisik mereka. Ada 3 jenis olahraga yang secara khusus saya wanti-wanti agar dihindari oleh lansia berumur 60 tahun ke atas. 3 olahraga ini seringkali terlihat sepele atau dianggap biasa, tapi dampaknya bisa sangat besar pada tubuh yang menua. Mari kita bahas satu persatu, mengapa olahraga ini berbahaya, dan apa saja contoh nyata yang pernah saya temui di praktik saya. Jenis olahraga pertama yang perlu dihindari adalah lari cepat atau jogging. Mungkin banyak dari kita yang dulu waktu muda suka lari, merasa sehat, bugar, dan jantung terasa kuat. Tapi, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Jantung, yang merupakan otot paling penting di tubuh, juga mengalami perubahan. Pembuluh darah kita menjadi kurang elastis. Kemampuan jantung untuk memompa darah dengan cepat dan efisien juga bisa berkurang. Ketika seseorang yang berusia 60 tahun ke atas melakukan lari cepat atau jogging, detak jantungnya bisa melonjak mendadak. Lonjakan detak jantung yang tiba-tiba ini memberikan beban kerja yang sangat besar pada jantung. Bayangkan jantung Anda bekerja keras sekali, jauh di atas kapasitas normalnya dalam waktu singkat. Bagi jantung yang sudah menua, atau yang mungkin sudah memiliki plak di pembuluh darah tanpa disadari, lonjakan ini bisa sangat berbahaya. Ini bisa memicu apa yang kami sebut sebagai iskemia, yaitu kekurangan pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Jika ini terjadi, risiko serangan jantung akan meningkat drastis. Selain itu, lari cepat atau jogging juga memberikan dampak yang besar pada sendi-sendi. Setiap kali kaki menginjak tanah, ada gaya benturan yang disalurkan ke lutut, pinggul, dan tulang belakang. Sendi-sendi lansia sudah tidak sekuat dan selentur dulu. Tulang rawan yang melapisi sendi mungkin sudah menipis. Cairan pelumas sendi juga bisa berkurang. Jadi, benturan berulang dari lari cepat bisa memperparah kondisi sendi, menyebabkan nyeri kronis, atau bahkan cedera serius seperti peradangan atau kerusakan sendi permanen. Saya ingat sekali dengan kasus Pak Budi. Beliau adalah seorang pensiunan guru yang usianya menginjak 67 tahun. Pak Budi ini orangnya sangat bersemangat. Dulu, waktu muda, beliau adalah seorang pelari maraton amatir. Setiap pagi, Pak Budi selalu jogging keliling kompleks perumahannya. Beliau merasa sangat bangga dengan kebugarannya. Suatu hari, setelah sekian lama tidak jogging karena lututnya sering terasa sakit, Pak Budi merasa rindu untuk kembali merasakan sensasi berlari. Beliau melihat tetangganya yang lebih muda jogging dengan santai, dan Pak Budi merasa tertantang. Beliau berpikir, saya masih kuat kok. Dulu saya bisa lari berpuluh-puluh kilometer. Maka, tanpa pemanasan yang cukup, Pak Budi langsung memakai sepatu olahraganya dan mulai berlari. Awalnya beliau merasa baik-baik saja.
Detak jantungnya memang cepat, tapi beliau menganggap itu normal karena sudah lama tidak berolahraga. Beliau terus berlari, mencoba mengikuti kecepatan yang dulu biasa beliau lakukan. Setelah sekitar 10 menit, Pak Budi mulai merasa ada yang tidak beres. Dadanya terasa berat, seperti ada yang menekan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Napasnya menjadi pendek dan terengah-engah. Namun, Pak Budi yang keras kepala ini mencoba mengabaikannya. Beliau berpikir, ini cuma karena sudah lama tidak lari saja. Nanti juga terbiasa. Beliau mencoba melambatkan lari menjadi jalan cepat. Tapi rasa tidak nyaman di dada itu tidak kunjung hilang. Bahkan, rasa berat itu perlahan menjalar ke lengan kirinya. Pak Budi mulai merasa pusing dan pandangannya sedikit kabur. Beliau mencoba mencari pegangan, tapi terlambat. Tubuhnya limbung dan beliau terjatuh di pinggir jalan. Untungnya, ada tetangga yang kebetulan lewat dan segera menolongnya. Pak Budi langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan bahwa Pak Budi mengalami serangan jantung ringan. Pembuluh darah koroner beliau sudah menyempit di beberapa bagian, dan aktivitas lari cepat yang membebani jantung secara ekstrim itu memicu terjadinya serangan. Beruntung, Pak Budi segera mendapat pertolongan, sehingga kerusakan pada otot jantungnya tidak terlalu parah. Tapi kejadian itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pak Budi, dan juga bagi saya untuk terus mengingatkan para lansia tentang bahaya lari cepat. Jantung kita itu seperti mesin. Semakin tua, mesin itu butuh perawatan dan penggunaan yang lebih hati-hati. Jangan dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Lalu, apa solusinya untuk menjaga kesehatan jantung dan tetap aktif? Jawabannya adalah jalan cepat. Jalan cepat adalah alternatif yang sangat aman dan efektif untuk lansia. Ketika kita berjalan cepat, detak jantung kita meningkat secara bertahap dan terkontrol. Ini melatih jantung untuk memompa darah lebih efisien tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Pembuluh darah juga dilatih untuk tetap lentur dan sehat. Manfaat jalan cepat itu banyak sekali. Selain menjaga kesehatan jantung, jalan cepat secara teratur bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Ini juga membantu mengontrol kadar gula darah, yang sangat penting bagi lansia yang berisiko diabetes. Jalan cepat juga memperkuat otot-otot kaki dan menjaga kepadatan tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan jatuh. Secara ilmiah, jalan cepat memicu pelepasan endorfin, hormon alami yang bisa memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Ini penting sekali untuk kesehatan mental lansia. Dengan berjalan cepat, kita bisa menikmati lingkungan sekitar, menghirup udara segar, dan bahkan bersosialisasi jika dilakukan bersama teman atau keluarga. Ini jauh lebih bermanfaat daripada memaksakan diri berlari dengan risiko yang sangat besar. Mari kita bahas beberapa tips praktis untuk melakukan jalan cepat yang aman dan efektif. Pertama, selalu mulai dengan pemanasan. Pemanasan ini penting untuk mempersiapkan otot dan sendi kita sebelum beraktivitas. Cukup lakukan peregangan ringan pada kaki, lengan, dan tubuh bagian atas selama 5-10 menit. Misalnya, putar pergelangan kaki, angkat lutut perlahan, atau putar bahu. Ini akan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mengurangi risiko cedera. Kedua, perhatikan postur tubuh Anda. Saat berjalan cepat, pastikan kepala Anda tegak dan pandangan lurus ke depan, bukan menunduk. Bahu rileks, tidak tegang. Ayunkan lengan Anda secara alami di samping tubuh, dengan siku sedikit ditekuk. Jangan mengayunkan lengan terlalu tinggi atau terlalu lebar. Cukup gerakan yang nyaman dan membantu momentum jalan Anda. Punggung harus lurus, tidak membungkuk. Perut sedikit ditarik ke dalam untuk menjaga stabilitas inti tubuh. Langkah kaki harus natural, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Usahakan tumit menyentuh tanah terlebih dahulu, lalu bergulir ke ujung jari kaki. Ketiga, atur kecepatan jalan Anda. Intinya adalah berjalan dengan kecepatan yang membuat Anda merasa sedikit terengah-engah tapi masih bisa berbicara dalam kalimat penuh. Ini sering disebut sebagai talk test. Jika Anda tidak bisa berbicara tanpa terengah-engah, berarti Anda berjalan terlalu cepat. Jika Anda bisa bernyanyi dengan nyaman, mungkin Anda perlu sedikit meningkatkan kecepatan. Targetkan untuk berjalan cepat selama minimal 30 menit setiap sesi. Jika 30 menit terasa terlalu lama di awal, Anda bisa membaginya menjadi 2 sesi 15 menit atau 3 sesi 10 menit. Yang penting adalah konsistensi. Keempat, pilih alas kaki yang tepat.
Sepatu olahraga yang nyaman dan mendukung sangat penting untuk melindungi kaki dan sendi Anda. Pastikan sepatu Anda memiliki bantalan yang cukup, pas di kaki, dan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar. Ganti sepatu Anda secara teratur, kira-kira setiap 500-800 km penggunaan, atau setidaknya setahun sekali, karena bantalan sepatu bisa aus seiring waktu. Kelima, jangan lupakan hidrasi. Minumlah air yang cukup sebelum, selama, dan setelah jalan cepat, terutama jika cuaca panas. Dehidrasi bisa menyebabkan pusing, kelelahan, dan bahkan masalah jantung. Bawa botol air minum kecil jika Anda berencana berjalan dalam waktu yang agak lama. Terakhir, dengarkan tubuh Anda. Ini adalah prinsip paling penting. Jika Anda merasakan nyeri, pusing, sesak napas yang tidak biasa, atau ketidaknyamanan di dada, segera berhenti. Jangan memaksakan diri. Istirahatlah. Jika gejala tidak membaik, jangan ragu untuk mencari pertolongan medis. Ingat, tujuan kita adalah sehat dan bugar, bukan memecahkan rekor kecepatan. Motivasi saya untuk Anda adalah, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah investasi untuk kesehatan Anda di masa depan. Jalan cepat bukan hanya tentang menjaga fisik, tapi juga tentang menjaga semangat. Nikmati setiap pemandangan, setiap udara segar, dan setiap momen kebersamaan jika Anda berjalan bersama orang terkasih. Konsistensi adalah kuncinya. Lakukan secara rutin, bahkan jika itu hanya 15-20 menit setiap hari. Anda akan merasakan perbedaannya. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan kualitas hidup Anda akan meningkat. Ingatlah, bergerak itu sebuah anugerah, dan kita bisa memilih cara bergerak yang paling aman dan paling bermanfaat untuk diri kita. Jenis olahraga kedua yang perlu dihindari oleh lansia adalah angkat beban berat. Olahraga ini seringkali disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa mengangkat beban itu hanya untuk membentuk otot yang besar dan kekar. Padahal, latihan kekuatan itu penting untuk semua usia, termasuk lansia, untuk menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Tapi, kuncinya ada pada kata berat. Mengangkat beban yang terlalu berat, yang melebihi kapasitas tubuh lansia, bisa sangat berbahaya. Secara ilmiah, ketika kita mengangkat beban yang sangat berat, tubuh kita secara otomatis menahan napas atau melakukan manuver valsalva. Ini adalah tindakan menghembuskan napas secara paksa saat mulut dan hidung tertutup. Ketika ini terjadi, tekanan di dalam rongga dada dan perut akan meningkat secara drastis. Peningkatan tekanan ini secara langsung akan meningkatkan tekanan darah di seluruh tubuh, termasuk di otak dan jantung. Bagi lansia, pembuluh darah mereka mungkin sudah tidak sekuat dan selastis dulu. Ada kemungkinan dinding pembuluh darah sudah mengalami pengerasan atau penumpukan plak. Peningkatan tekanan darah yang mendadak dan ekstrim ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang rapuh, terutama di otak, yang bisa berujung pada stroke. Atau, ini bisa memberikan beban yang sangat besar pada jantung, memicu aritmia atau bahkan serangan jantung. Selain itu, mengangkat beban berat juga memberikan tekanan yang luar biasa pada tulang belakang, sendi-sendi, dan jaringan ikat. Tulang belakang lansia mungkin sudah mengalami degenerasi, seperti pengeroposan tulang atau penipisan cakram antar vertebra. Mengangkat beban berat dengan teknik yang salah bisa menyebabkan cedera serius pada tulang belakang, seperti herniasi diskus atau saraf terjepit. Otot-otot inti tubuh yang menopang tulang belakang mungkin juga sudah melemah, sehingga tidak mampu menahan beban seberat itu. Risiko hernia, yaitu keluarnya organ atau jaringan melalui celah di dinding otot, juga meningkat. Saya punya pasien bernama Pak Herman. Beliau adalah seorang pensiunan tukang bangunan, usianya 70 tahun. Sejak muda, Pak Herman terbiasa mengangkat benda-benda berat. Beliau sangat bangga dengan kekuatan fisiknya yang masih bertahan di usia senja. Suatu akhir pekan, anak Pak Herman sedang pindahan rumah. Pak Herman dengan semangat menawarkan diri untuk membantu mengangkat beberapa barang, termasuk sebuah lemari pakaian kayu yang cukup besar. Anak-anaknya sudah melarang, tapi Pak Herman bersikeras. Ayah masih kuat. Dulu lebih berat dari ini juga sering ayah angkat, katanya dengan percaya diri. Dengan bantuan seorang cucunya yang masih remaja, Pak Herman mencoba mengangkat ujung lemari. Beliau membungkuk, menahan napas, dan mengerahkan seluruh tenaganya. Wajahnya langsung memerah. Cucunya melihat urat-urat di leher Pak Herman menonjol. Tiba-tiba, Pak Herman merasakan pusing yang sangat hebat. Pandangannya menjadi gelap dan berkunang-kunang. Beliau sempat berpegangan pada lemari, tapi kakinya lemas.
Tubuhnya ambruk begitu saja di lantai. Anak-anaknya panik dan segera membawa Pak Herman ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa tekanan darah Pak Herman melonjak sangat tinggi saat itu, mencapai angka yang sangat berbahaya. Beruntung, beliau tidak mengalami stroke atau serangan jantung, tapi dokter mendiagnosisnya dengan hipertensi krisis yang dipicu oleh aktivitas fisik berat. Ini adalah kondisi darurat medis yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Kejadian itu membuat Pak Herman sangat syok dan trauma. Beliau akhirnya menyadari bahwa kekuatan fisiknya di usia muda tidak bisa disamakan dengan kekuatannya di usia 70 tahun. Tubuh itu berubah, dan kita harus menghormati perubahan itu. Lalu, apa solusinya agar lansia tetap bisa melatih kekuatan otot tanpa risiko? Jawabannya adalah latihan kekuatan dengan beban ringan atau menggunakan resistensi tubuh sendiri. Latihan ini sama pentingnya dengan kardio. Ia membantu menjaga massa otot yang cenderung berkurang seiring bertambahnya usia, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Kehilangan massa otot ini bisa menyebabkan kelemahan, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan risiko jatuh. Latihan kekuatan dengan beban ringan juga membantu meningkatkan kepadatan tulang, yang sangat penting untuk mencegah osteoporosis. Dengan otot yang kuat, sendi-sendi kita juga akan lebih stabil dan terlindungi. Yang terpenting, latihan ini tidak memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya seperti mengangkat beban berat. Detak jantung dan tekanan darah tetap terkontrol. Secara ilmiah, latihan kekuatan ringan secara teratur dapat meningkatkan metabolisme tubuh, membantu mengontrol berat badan, dan memperbaiki postur. Ini juga bisa meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, yang sangat penting untuk mencegah jatuh pada lansia. Manfaatnya juga mencakup peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang, mari kita bahas tips praktis untuk melakukan latihan kekuatan dengan beban ringan yang aman dan efektif. Pertama, sekali lagi, pemanasan adalah kunci. Lakukan pemanasan ringan selama 10 menit, fokus pada sendi-sendi yang akan digunakan. Misalnya, putar bahu, putar pergelangan tangan, atau putar pinggul. Ini akan mempersiapkan otot dan sendi untuk bergerak. Kedua, pilih beban yang tepat. Untuk lansia, beban ringan bisa berarti dumbbell dengan berat 0,5 kg sampai 2 kg, atau bahkan hanya menggunakan botol air minum yang diisi air. Anda juga bisa menggunakan pita resistensi atau resistance band yang menawarkan berbagai tingkat ketahanan. Intinya, beban harus cukup ringan sehingga Anda bisa melakukan oktober 15 repetisi dari setiap gerakan dengan bentuk yang benar, tanpa merasa terlalu terbebani atau harus menahan napas. Jika Anda tidak memiliki beban, Anda bisa menggunakan berat badan Anda sendiri untuk latihan, seperti squat di kursi, push up di dinding, atau mengangkat tumit. Ketiga, fokus pada teknik yang benar. Ini jauh lebih penting daripada jumlah beban yang diangkat. Lakukan setiap gerakan secara perlahan dan terkontrol. Jangan terburu-buru atau menggunakan momentum untuk mengangkat beban. Misalnya, saat melakukan bicep curl, mengangkat dumbbell ke arah bahu, pastikan siku Anda tetap di samping tubuh dan hanya lengan bawah yang bergerak. Saat melakukan squat di kursi, pastikan punggung tetap lurus dan lutut tidak melewati ujung jari kaki. Jika tidak yakin dengan tekniknya, jangan ragu untuk mencari panduan dari instruktur kebugaran yang berpengalaman atau menonton video tutorial yang kredibel. Keempat, perhatikan pernapasan Anda. Jangan pernah menahan napas saat mengangkat beban. Ini adalah kesalahan umum yang bisa meningkatkan tekanan darah secara drastis. Aturan umumnya adalah buang napas saat mengerahkan tenaga, misalnya saat mengangkat beban ke atas, dan tarik napas saat mengembalikan beban ke posisi awal. Pernapasan yang teratur dan dalam akan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan memastikan otot mendapatkan oksigen yang cukup. Kelima, lakukan latihan ini secara rutin. Disarankan untuk melakukan latihan kekuatan dengan beban ringan 2 hingga 3 kali seminggu, dengan memberikan waktu istirahat 1 hari di antara sesi latihan untuk pemulihan otot. Jangan melatih kelompok otot yang sama 2 hari berturut-turut. Ini memberikan kesempatan bagi otot untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. Keenam, variasikan latihan Anda. Fokus pada melatih semua kelompok otot utama, lengan, bahu, dada, punggung, perut, pinggul, dan kaki. Ada banyak variasi gerakan yang bisa Anda lakukan, seperti bicep curls, tricep extensions, shoulder presses, chest presses, rows, crunches, squats, lunges, dengan dukungan, dan calf raises. Rotasi latihan akan menjaga tubuh Anda tertantang dan mencegah kebosanan.
Motivasi saya untuk Anda adalah, kekuatan itu bukan tentang pamer otot, tapi tentang menjaga kemandirian Anda. Dengan otot yang kuat, Anda bisa terus melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah, seperti mengangkat cucu, membawa belanjaan, atau naik tangga tanpa kesulitan. Ini tentang menjaga kualitas hidup Anda, sehingga Anda bisa menikmati usia senja dengan penuh vitalitas dan percaya diri. Ingatlah, tubuh yang kuat adalah fondasi untuk pikiran yang sehat. Jadikan latihan kekuatan ringan sebagai bagian dari rutinitas hidup sehat Anda. Anda akan merasakan manfaatnya dalam setiap gerakan yang Anda lakukan setiap hari. Jenis olahraga ketiga yang berbahaya bagi lansia adalah senam aerobik dengan banyak lompatan atau yang sering disebut high impact. Senam aerobik memang menyenangkan dan energik. Musik yang menghentak, gerakan yang dinamis, bisa membuat kita merasa bersemangat. Tapi, untuk lansia, jenis senam ini memiliki risiko yang signifikan, terutama jika melibatkan banyak gerakan melompat atau hentakan keras. Secara ilmiah, gerakan melompat atau high impact lainnya memberikan beban kejut yang sangat besar pada sendi-sendi, terutama lutut, pinggul, dan tulang belakang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sendi lansia sudah mengalami proses penuaan. Tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pelindung sudah menipis, dan cairan sinovial yang melumasi sendi juga berkurang. Setiap lompatan akan menyebabkan benturan yang keras antar tulang yang bisa mempercepat kerusakan sendi, memicu peradangan, atau memperburuk kondisi seperti osteoartritis. Selain itu, gerakan high impact juga bisa menyebabkan detak jantung melonjak sangat cepat dan tidak stabil. Ini mirip dengan risiko lari cepat. Jantung yang menua mungkin tidak mampu beradaptasi dengan perubahan detak jantung yang mendadak dan ekstrim ini. Risiko aritmia, gangguan irama jantung, atau serangan jantung meningkat. Ditambah lagi, gerakan cepat dan kompleks dalam senam aerobik high impact juga meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan dan jatuh. Jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, seringkali menyebabkan patah tulang pinggul atau pergelangan tangan, yang membutuhkan waktu pemulihan yang lama dan bisa mengurangi kemandirian. Saya punya pasien, Ibu Siti. Beliau berusia 68 tahun dan sangat aktif di komunitasnya. Setiap minggu pagi, Ibu Siti selalu ikut senam massal di lapangan kota. Beliau sangat suka menari dan bergerak mengikuti irama musik. Suatu hari, instruktur senam memperkenalkan gerakan baru yang cukup energik, melibatkan banyak lompatan dan putaran cepat. Ibu Siti yang bersemangat, mencoba mengikuti setiap gerakan dengan antusias. Beliau merasa dirinya masih muda dan kuat. Awalnya Ibu Siti merasa baik-baik saja, meskipun napasnya sudah mulai terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang. Beliau melihat beberapa peserta lain yang lebih muda juga terlihat lelah, tapi Ibu Siti tidak mau kalah. Beliau terus melompat dan berputar. Tiba-tiba, saat melakukan gerakan lompatan ke samping yang cepat, Ibu Siti merasa pusing yang sangat hebat. Pandangannya berputar. Beliau mencoba menyeimbangkan diri, tapi kakinya tidak mampu menopang. Tubuhnya limbung dan beliau terjatuh dengan posisi yang kurang baik, pergelangan kakinya terkilir. Tidak hanya itu, saat kami periksa, Ibu Siti juga mengalami peningkatan tekanan darah yang signifikan dan detak jantung yang tidak teratur. Meskipun tidak sampai serangan jantung, kejadian itu membuat Ibu Siti sangat ketakutan. Pergelangan kakinya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih, dan selama itu beliau harus menggunakan kruk. Kejadian ini mengingatkan kita semua bahwa semangat saja tidak cukup. Kita harus cerdas dalam memilih aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita yang sebenarnya. Lalu, apa solusinya agar lansia tetap bisa bergerak, melatih keseimbangan, dan menjaga kesehatan jantung tanpa risiko? Jawabannya adalah senam Tai Chi. Tai Chi adalah bentuk latihan yang berasal dari Tiongkok, yang sering disebut sebagai meditasi bergerak. Ini adalah latihan low impact yang sangat cocok untuk lansia. Gerakannya lambat, mengalir, dan teratur, fokus pada pernapasan dalam dan konsentrasi. Manfaat Tai Chi sangat banyak dan sudah didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Tai Chi sangat efektif untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, yang sangat penting untuk mencegah jatuh pada lansia. Gerakan-gerakan yang lambat dan terkontrol melatih otot inti, memperkuat kaki, dan meningkatkan fleksibilitas sendi tanpa memberikan beban kejut. Detak jantung tetap stabil dan terkontrol, sehingga aman untuk jantung. Selain manfaat fisik, Tai Chi juga memiliki manfaat mental yang luar biasa. Fokus pada gerakan dan pernapasan membantu mengurangi stres, meningkatkan ketenangan pikiran, dan memperbaiki kualitas tidur. Ini juga bisa meningkatkan konsentrasi dan memori.
Tai Chi adalah latihan holistik yang menyehatkan tubuh dan pikiran secara bersamaan. Mari kita bahas beberapa tips praktis untuk memulai Tai Chi. Pertama, cari instruktur yang berpengalaman. Tai Chi adalah seni yang membutuhkan bimbingan yang tepat untuk memastikan Anda melakukan gerakan dengan benar dan mendapatkan manfaat maksimal. Banyak pusat komunitas atau sanggar senam menawarkan kelas Tai Chi khusus untuk lansia. Memulai dengan kelas akan memberikan Anda dasar yang kuat dan lingkungan yang mendukung. Kedua, mulai dari gerakan dasar. Jangan terburu-buru mencoba gerakan yang kompleks. Tai Chi memiliki banyak bentuk, tapi intinya adalah menguasai gerakan dasar dan prinsip-prinsipnya, seperti pernapasan yang dalam dan koordinasi antara gerakan dan napas. Gerakan dasar Tai Chi biasanya melibatkan perpindahan berat badan yang lambat, ayunan lengan yang lembut, dan posisi tubuh yang stabil. Ketiga, fokus pada pernapasan dan konsentrasi. Saat melakukan Tai Chi, usahakan bernapas dalam dan teratur. Tarik napas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Biarkan napas Anda memandu gerakan Anda. Konsentrasikan pikiran Anda pada setiap gerakan yang Anda lakukan. Rasakan aliran energi di dalam tubuh Anda. Ini bukan hanya latihan fisik, tapi juga latihan mental. Semakin Anda fokus, semakin besar manfaat yang akan Anda rasakan. Keempat, lakukan secara perlahan dan sadar. Jangan pernah terburu-buru dalam melakukan gerakan Tai Chi. Keindahan Tai Chi terletak pada kelambatan dan kehalusan gerakannya. Setiap gerakan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, seolah-olah Anda sedang menari air atau awan. Ini akan membantu Anda merasakan koneksi antara tubuh dan pikiran Anda. Kelima, konsisten. Seperti halnya olahraga lain, konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan manfaat dari Tai Chi. Usahakan untuk berlatih Tai Chi setidaknya 3 kali seminggu, atau bahkan setiap hari jika memungkinkan. Anda bisa berlatih di kelas, atau setelah Anda menguasai dasarnya, Anda bisa berlatih sendiri di rumah atau di taman. Motivasi saya untuk Anda adalah, Tai Chi itu lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah jalan menuju ketenangan dan keseimbangan dalam hidup. Dengan Tai Chi, Anda tidak hanya melatih tubuh, tapi juga melatih pikiran dan jiwa Anda. Anda akan menemukan kedamaian dalam gerakan, dan merasakan bagaimana tubuh Anda menjadi lebih lentur, lebih kuat, dan lebih seimbang. Ini adalah investasi untuk kesehatan menyeluruh Anda, yang akan membuat Anda merasa lebih muda, lebih tenang, dan lebih bersemangat dalam menjalani hari. Nikmati prosesnya, dan biarkan Tai Chi membawa harmoni ke dalam hidup Anda. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali beberapa poin penting. Menjaga tubuh tetap aktif di usia senja adalah hal yang sangat krusial untuk kualitas hidup yang baik. Tapi, kita harus cerdas dan bijaksana dalam memilih jenis aktivitas fisik. Tubuh kita berubah seiring waktu, dan kita harus menghormati perubahan itu. Jangan memaksakan diri melakukan olahraga yang dulu kita lakukan di masa muda, jika tubuh kita sekarang tidak lagi mampu menanggung bebannya. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program olahraga baru, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Dokter Anda bisa memberikan saran yang paling tepat berdasarkan kondisi kesehatan pribadi Anda. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dengarkan tubuh Anda. Ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Tubuh kita seringkali memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Jangan mengabaikan nyeri, pusing, sesak napas, atau ketidaknyamanan lainnya. Segera berhenti beraktivitas jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut. Lebih baik berhati-hati daripada mengambil risiko yang bisa berakibat fatal. Ingatlah, tujuan olahraga di usia senja adalah untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mempertahankan kemandirian. Bukan untuk memecahkan rekor atau bersaing dengan orang lain. Pilihlah olahraga yang Anda nikmati, yang membuat Anda merasa senang dan bugar, bukan yang membuat Anda merasa tertekan atau kesakitan. Jalan cepat, latihan kekuatan dengan beban ringan, dan Tai Chi adalah contoh-contoh olahraga yang sangat direkomendasikan karena manfaatnya yang besar dan risikonya yang rendah bagi lansia. Mereka membantu menjaga kesehatan jantung, menguatkan otot dan tulang, meningkatkan keseimbangan, dan memperbaiki suasana hati. Dengan pilihan olahraga yang tepat, Anda bisa terus aktif, sehat, dan menikmati setiap momen indah di usia senja Anda. Hidup aktif dan sehat di usia 60 tahun ke atas itu bukan hanya mungkin, tapi juga menyenangkan. Dengan sedikit pengetahuan dan perhatian, kita bisa menghindari risiko yang tidak perlu dan merangkul gaya hidup yang lebih bugar dan bersemangat. Mari kita jaga tubuh kita dengan baik,
karena tubuh ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Tetaplah bergerak, tetaplah sehat, dan tetaplah bahagia.